Aukangka Misriana Sai Umonekanan Mikael Punus. Hai mihoen hai anak ketiga an bifun nua tanggal 3. Tanggal 2 nak ko pagi talantia jam 12 ote ka kanamenaf. Oheng kai hemia siang jam 2 nak hemnanu imenas. Hemnam uimenas hemfen mi ko hai ume jam 2 hemnau le im sat lena lo le uf sai tatam non le uf hemnau enamis hemis unu no mas hemtia uimen sate hamtia nok ale ko tai kahaf mes hemnau le lenam nanu le im sa hemtia fama ute kana menate hemtok ma on lau haim sate hemtok na tuina tau niulan na lole uf maokate tau no uhunit mes uhinok alekot ka ay hakahaf mes alhaim oena no isneno talantia haim nalalanam nanu lai mga talant haimimtet haimikim sanum sa teus unu na tuin eke sanum matailanam sa tauk itef na tuin auteka na le uf mes alhaim oena no isneno talantia haim nalalanam nanu lai tabonua haim tia uimenas jam 4 maokate jam 6 na oteka namen nanten na ko jam 6 talantia jam 3 na auhon jam 3 mauhon la na lefin lailo an usan antay au na asantayat kilotenum onosnim bila na to et syukur no isneno na tuina isneno esan panat kau talantia au tia uimenas no kalekot maokate uhwe no kalekot. Au kangka biu fancekas metan au ko RT Mataimbaki dusun 2 hai bi bale boti hai kalau na ulan la hai hem nanu posiandu hai mes hem nanu posiandu tiap punan mes hem nanu posiandu hem susemat na tuin lana lole uf me ikle uf mes kalau naman hai bisa sampai ojek ma hem na telanan leko mes kalau na ul hai kan bisa ojek kalau hai na haya mes lamas hai na tiap punan mituina la sekanan plena tambi puskesmas mi pen palolit na ko puskesmas. Geografi di kecamatan atau di Kabupaten Timur Tengah Selatan ini kebanyakan bukit-bukit bergunung-gunung dan juga ada kali-kali besar yang kalau di musim kemarau airnya kurang, tapi pada musim hujan airnya dan arus airnya besar sehingga tanpa jembatan sehingga kadang-kadang masyarakat susah untuk melewati kali-kali besar tadi.
Ketika seorang ibu menghadapi kendala atau kesulitan untuk dia bisa tempuh atau capai yang namanya puskesmas, kita punya langkah-langkah. Pertama, kita pakai jasa ojek. Jasa ojek itu artinya bagaimana kita mempercepat proses perjalanan dari rumah ke puskesmas. Ya, ojek, pakai jasa ojek. Sekalipun kalau ada di sini mungkin bertepatan pas kita menghubungi untuk auto turun, tetapi ada yang saat itu sangat mendesak untuk mobil ini harus memprioritaskan yang lain. Ya kami bopong, kami gotong, kita pikul, kita buat di kursi, kemudian kita ikat kayu, suruh dia duduk di atas, baru 2 orang pikul. Kita sepanjang jalan itu kita sambil gantian hingga akhirnya sampai pada tujuan dengan selamat. Pada saat saya muat ibu yang melahirkan itu, saya gonceng 3 orang, kami ada 3 orang, saya mengemudi kendaraan motor, ibu yang melahirkan duduk di tengah, duduk perempuan, sedangkan dukung duduk di belakang, duduk laki-laki untuk menjaga ibu yang melahirkan. Itu jarak yang ibu melahirkan ke puskesmas itu, yang sewaktu dia melahirkan itu jaraknya 10 kilo. Dari puskesmas Niki-Niki, itu di Desa Tumu. Itu ibu melahirkan di Desa Tumu, tapi saya dengan begitu berupaya mencari jalan supaya kalau dapat ibu jangan melahirkan di jalan, sehingga saya dengan berbagai macam bahasa saya minta ibu dulu tenang supaya kita bisa sampai tempat tujuan dengan selamat. Di tahun 2010 itu, waktu itu ada kejadian, ada ibu melahirkan di desa dia sudah lahir anaknya, plasentanya tidak lahir. Kemudian ada kader dari desa datang ke puskesmas meminta pertolongan untuk dijemput ibunya karena waktu itu sudah lahir. Tapi waktu itu untuk masuk ke dusun, itu dusun namanya Dusun Humon, untuk masuk ke sana itu sekitar jaraknya 2 kilo 3 kilo. Waktu itu hujan jadi lumpur, maka mobil tidak bisa masuk, sehingga kemudian mobil kita parkir di pinggir jalan, kita jalan ke dalam. Jadi waktu itu saya anjurkan untuk rujuk ke puskesmas, dan saat itu untuk rujuk ke puskesmas kebetulan jalannya rusak dan ambulan juga tidak bisa masuk. Jadi mungkin dari swadaya masyarakat mereka membuat sebuah tempat tidur, dan untuk memudahkan membawa pasien itu ke puskesmas, mereka memikulnya dengan tempat tidur terbuat dari bambu. Bilang ini di CI masyarakat tidak seperti Lil Ana. Jadi pernah Dr. Nyoman waktu itu ada ban kembar. Kalau mau ke Lil Ana itu harus melewati sungai. Jadi kita dari Soe kita sebelum sampai di Lil Ana itu kita harus menyeberang sungai. Dan untuk pelayanan di wilayah kerja Lil Ana itu ada 8 desa. Jadi tiap-tiap desa itu juga hampir sebagian besar itu dibatasi oleh kali. Jadi kalau kita mau melakukan pelayanan kepada masyarakat, kita agak susah untuk transportasinya. Apalagi kalau misalnya ada keadaan emergensi, ada pasien-pasien yang harus dapat pertolongan secepatnya. Dengan kondisi medan yang sangat susah ini, kita rasakan juga cukup berat untuk kita bisa melakukan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Misalnya pada waktu itu juga ada pasien ibu hamil yang harus segera kita rujuk karena kondisinya sudah tidak mungkin untuk melahirkan di puskesmas. Akan tetapi karena medan yang cukup berat dan cuaca yang juga waktu itu hujan, jadi banjir, sungai Lil Ananya banjir, terpaksa kita harus menunggu sampai sungai itu bisa kita lewati. Itu menghambat membuat pelayanan kita juga kurang optimal. Jadi pernah waktu itu merujuk pasien ibu hamil itu, ya kita sudah berusaha seoptimal mungkin, tapi ya tidak bisa kita selamatkan dua-duanya. Jadi sampai di Soe bayinya sudah meninggal, tapi alhamdulillah ibunya bisa kita selamatkan, masih bisa kita selamatkan. Harapan saya ke depannya mungkin dari pemerintah atau
bisa lebih memperhatikan untuk akses transportasi pada masyarakat-masyarakat yang masih sangat terpencil. Saya berpikir lebih enak di rumah tunggu, kan lebih dekat dengan puskesmas daripada kalau di rumah itu jaraknya sangat jauh. Jadi lebih baik di rumah tunggu itu sangat mempermudah ketika kalau saat sakit perut lebih cepat ke puskesmas karena jaraknya tidak begitu jauh dari puskesmas. Rumah tunggu dengan puskesmas itu tidak jauh, jadi sangat mudah untuk saya jalan dari sini ke sana. Kalau dari rumah saya mesti harus cari kendaraan atau harus dengan sepeda motor dengan jarak yang begitu jauh. Sangat mengkhawatirkan buat saya kalau ketika di tengah perjalanan dan bayi sudah keluar, itu yang membuat saya lebih mudah saya tinggal di rumah tunggu. Kalau untuk fasilitasnya air sudah ada dan tempat tidur dengan kasur, listrik juga sudah ada. Untuk makanan juga sudah ada, perabot dapur semua lengkap. Jadi sama seperti rumah sendiri. Harus lengkapi sarana prasarana puskesmas, peralatan medis maupun penunjangnya. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kapasitas dari tenaga kesehatan. Kami sedang mengirim tenaga kesehatan untuk pelatihan, baik pelatihan ponet ataupun manajemen asfiksia, bayi berat lahir rendah, dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah biaya operasional bagi puskesmas. Jadi baik penyediaan BBM untuk puskesmas keliling maupun rumah tunggu dan sarana yang lain.